agak jelek apa aku ya, agak belum kupikir ku ke apa ke reparasi apa kameraku ini. Bisa dilap itu. Coba abang lap dulu pakai kain baju itu, dilap. Gak bisa juga, harus dari dalam masa bentar ya kulap dulu pakai bajunya. Iya, lap dulu ya gitu. Biar dia agak cerah. Wah, makin kabur. Oke lah. Oke. Ya, Bang Immanuel mau diskusi nggak, Bang? Ya terserah kau lah, tak diskusi kayak mana pun nggak masalahnya itu. Ya, ini tanggapin judulku nih. Oten nggak punya Tuhan. Ya nggak apa-apa, nggak punya Tuhan ya memang nggak, sama kalian ya nggak apa-apa lah, nggak punya Tuhan pun kami nggak masalahnya itu. Masa belum diskusi abang sudah menyerah? Kan begitu, nggak boleh itu. Punya Tuhan apa tidak? Apa? Punya Tuhan apa tidak? Punya lah. Siapa Tuhannya? Kau jago kali, kau langsung mancing-mancingnya, langsung siapa Tuhannya? Nanya, namanya kan bertanya. Kalau bawa Komal nomor 1 kau dengan si Jayapen. Kalau si Hendy ini jago kali nanya ini. Dia sampai bertahan kita buat dia di atas. Ya, siapa Bang? Ya, siapa Tuhannya? Udah tahu kau Tuhan kami siapa? Siapa? Yang pasti Tuhan kami. Kalau gini kita buat lu aturannya. Kita yang bener-bener aja lah. Artinya kalian jangan hanya menang ngambil apa aja, menang gimana ya? Biar biar terjadi edukasi lah. Artinya masa betul. Biar jangan cuma lelucon aja kami. Artinya. Ya, betul. Oke lah, tanya kau duluan, tanya lah. Iya, siapa Tuhan abang? Tuhan kami Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 Tuhan. Kalau bisa 3, kalau bilang 3 bos bisa. Tapi kami menganggap 1. Anggapan abang, faktanya? Faktanya ya terserah masing-masing. Ada yang kan misterinya itu nggak apa-apanya. Kalaupun dibilang 3, bilang 1 ya. Masa Tuhan misteri? Nggak mungkin dong Tuhan misteri. Iya, Tuhan itu misterinya itu. Misteri. Oke, kalau kita kaji berdasarkan kaidah keilmuan, kira-kira. Konsep ketuhanan Tritunggal itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi Tritunggal ya. Abang Tritunggal bukan? Tritunggal. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini 3 pribadi apa 1 pribadi? Ya, 3 pribadi. Oke, 1 hakikat. 1 hakikat. Gitulah dulu konsepnya. Apa hakikatnya? Hakikatnya itu sebenarnya pada dasarnya itu bersumber dari Bapa ini, itunya dia itu artinya. Nah, hakikat itu kan keadaan yang sebenarnya kan? Iya, sebenarnya dia artinya contohnya berasal dari satu sumber yang sama, kayak begitunya dia. Artinya firmannya Bapa itu kan Yesus, rohnya Bapa, Roh Kudus. Pada dasarnya pemain aktor utamanya Bapa ini. Oke, yang mana yang Tuhan di antara 3 ini? Ya 3-3. Tuhan itu kan tuannya itu. Beda lah, Tuhan ya Tuhan Bang. Gini contohnya nih, Tuhan itu kan ya tuanku, tetapi levelnya paling tinggi, begitu aja. Belajar di mana Bang tahu itu? Jadi lah kita kan punya ilmu, artinya bahasa kita sendiri kita pakai biar paham. Iya. Sumber keilmuan abang itu dasarnya dari mana? Kita ini berdiskusi begini saudara ya. Anda mengajak saya untuk berdiskusi serius, maka saya akan serius. Saya respect sama abang. Iya. Kita berdiskusi, berdialog menggunakan bahasa Indonesia, betul? Betul. Maka kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, kita harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merujuk kepada KBBI. Kepada KBBI kok Bibel? Bibel. Gini kawan. Sebentar bang. Belum selesai. Merujuk kepada menggunakan bahasaku biar real, paham semua kita. Bahasa yang sederhana. Iya. Ini justru saya menggunakan perspektif umum ini. Bagi orang Indonesia yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, rujukan kita kan KBBI, bukan Bibel kan? Tanyalah. Iya, maka kita gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul? Tanyalah. Iya, Anda tanya, saya tanya, kita tektok aja. Rujukan utama kita dalam berbahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Betul tidak? Bisa bisa kita pakai itu, bisa juga alangkah lebih baiknya agar lebih paham kalian, ku gunakan bahasaku sendiri dengan bahasaku sendiri biar lebih paham. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Kalau bahasa abang sendiri, begini saudara, kita ini berusaha untuk mengedukasi. Kita ini orang Indonesia, berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan pemahaman abang pribadi, orang nggak paham, abang aja yang paham. Contoh kasih tahu. Coba. Gini dia. Pernah kau dengar bunyi hukum Archimedes? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Iya nggak pernah bang. Kalau kasih kau bahasa aslinya, mungkin kau agak apa? Contoh nih katanya nih. Bahasa aslinya apa coba? Bahasa asli hukum Archimedes contoh nih ya. Setiap benda yang tercelup katanya nih ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya seberat zat cair yang dipindahkan. Paham ya artinya itu? Nggak paham bang, apa itu? Makanya aku pakai bahasa realku. Bahasa realmu bagaimana coba? Bahasa real contoh nih, jika benda masuk ke dalam air, contoh nih, air itu akan mendorong ke atas terhadap si benda sebesar berat air yang pindah. Nah, itu bahasa real dia, nggak bahasa yang hukum yang di apa itu, yang di KBBI, yang apanya itu pakai bahasaku sendiri. Kira-kira kalau abang pakai bahasa itu orang paham nggak? Ya biar kau paham nggak belum tadi, yang bang bahasa kedua? Nggak ada yang kupahami itu. Iya. Nggak ada yang kupahami dua-duanya. Berarti Bibel pakai kita nggak nyambung Kristen sama Islam ini. Masa? Iya, karena itu yang coba silakan lanjut silakan. Jadi begitulah. Terkadang kalau kita pakai yang sesuai teorinya nggak paham-paham, sulit memahaminya. Makanya aku lebih sering menggunakan bahasaku biar lebih paham nggak dia. Kalau nggak paham juga emang kita jadi nggak nyambung. Nggak akan nyambung. Iya, gitu. Karena abang berbicara menggunakan bahasa abang, saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, jelas nggak nyambung. Yang menonton di bawah, saudara dengarkan. Yang menonton di bawah ya itu berbicara menggunakan bahasa Indonesia juga sama seperti aku. Yang menonton bukan menggunakan bahasa abang. Setiap kosakata yang saya keluarkan dari mulut saya definisinya sama dengan definisi yang mereka pahami. Nah saya nggak tahu ini kosakata. Sebentar. Saya nggak tahu apakah kosakata yang keluar dari mulut abang itu definisinya sama dengan saya dan teman-teman yang menonton di bawah. Saya nggak tahu itu. Saya nggak ngerti itu. Sekarang ginilah, apa yang ingin kau dapatkan dari aku? Poin apa yang mau kau dapat dari aku? Ya Tuhan, kita kan berbicara soal Tuhan. Ketuhanan, iya. Ketuhanan. Yang tidak kau pahami di kekristenan itu yang mananya? Ajarannya tidak sesuai dengan apa yang kalian imani. Ajarannya yang tidak sesuai dengan yang kami imani. Imani, betul. Di titik mana yang kami imani yang tidak sesuai itu? Oke. Di dalam Markus 12:29, Yesus bilang, Markus 12 ayat 29. Markus 12:29. Enggak apa-apa kita buka ini. Markus 12. Nih Markus 12 nih, udah dapatku nih. Markus 12 ayat berapa nih? 29. 29 nih. Ntar Iqbal, aku baca nih. Ya, silakan. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, oh Tuhan, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa, benar. Di situ dikatakan Tuhan itu Esa. Kata Esa itu merujuk kepada kata Ehad. Dalam bahasa Hebrew kan? Ya. Nah, saya tanya, Ehad itu kan artinya tunggal. Ya. Satu tunggal tidak berbilang, tidak mungkin ada dua, tidak mungkin ada tiga, betul? Tunggal ini maknanya kemana dulu? Satu tunggal. Tunggal apakah contohnya nih? Aku nih satu kan juga, kau pun satu juga ya kau. Loh, satu tunggal itu satu-satunya, bukan satu kesatuan. Paham nggak maksudku? Korek tuh. Terus ya, coba. Korek ini satu-satunya, bukan satu kesatuan. Paham? Paham maksudku itu? Sudah. Kalau dikatakan Tuhan itu satu, berarti satu tunggal satu-satunya. Tidak mungkin ada dua, tidak mungkin ada tiga. Kalau dikatakan satu-satunya. Kalau dikatakan dia satu kesatuan,
Bisa ada dua, bisa ada tiga, menjadi satu kesatuan. Paham? Ah, paham. Nah, Hmm. mengerti kata Esa? Paham. Sudah mengerti? Berarti Yesus bilang, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu Ehad, Ehad itu tunggal, tunggal itu satu, satu itu satu-satunya, bukan satu yang berbilang, bukan satu kesatuan. Oke, sekarang saya tanya Anda, konsep ketuhanan yang Anda imani, apakah Tuhan yang satu-satunya, yang dikatakan tunggal, Esa, satu-satunya, atau tiga di dalam satu? Oh, pemahamanmu yang salah. Loh, Jadi- kok Anda bisa menjustis saya salah? Loh, Jadi- bagaimana bisa Anda mengatakan saya salah, itu dasarnya apa? Anda mengatakan saya salah, silakan. Begini, salah kau memahami Esa maksudnya dalam Alkitab ini, nggak seperti yang kau maksud tadi. Saudara, Esa itu bahasa apa? Esa ini kan bahasa Sanskertanya ini. Bahasa Sanskerta artinya Dia tunggal. tunggal. Apakah dia tunggal satu tak berbilang, atau dia satu kesatuan, satu-satunya atau satu kesatuan? Itu baru pertanyaannya, bukan jadi sebuah kau paksakan pemahamanmu sesuai dengan pemahaman Kristen. Bukan pemahaman saya, saudara. Yang saya pakai ini kaidah keilmuan. Ini dasar-dasar keilmuan ini. Nggak terpakai, artinya begini. Datanya ada, datanya jelas, itu sumbernya jelas. Iya, Kalau begini Bang, kalau Anda mengatakan Esa itu dengan definisi yang berbeda dengan pada umumnya, ya saya nggak tahu lagi itu Abang dapat pemahaman dari mana. Jadi- yang pasti yang saya tahu, ketika dia dikatakan Esa, maka dia bermakna tunggal. Kalau dia dikatakan tunggal, maka dia satu-satunya, bukan satu kesatuan. Paham? Jadi Nah, yang kalau- silakan. secara apa? Secara tata bahasa memang dia ya bagi kita ya, bagi awam kita ini Esa itu satu begitu. Padahal secara hakikat yang dimaksudkan di Alkitab ini nggak seperti itu maksudnya. Dari Bukan mana jadi- Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana ya? Iya, kenapa nggak profesor doktor yang mengatakan itu sama kami? Profesor doktor yang mana yang mengatakan demikian? Nggak perlu ku kasih terangkan lah siapa Mr. Wah, X-nya. kalau nggak ada datanya ya susah, berarti Ya, kan asumsi, jadi opini begini. pribadi, berarti ngarang namanya. Ya ngarang, kalau nggak ada data ngarang. Sebentar. Pemahaman Coba. yang salah itu istilahnya salah pahamnya kalian dengan pemaknaan ini menjadikan itu kalian paksakan sama kami satu, nggak begitu. Saudara, saya tidak memaksakan, itu bukan perspektif Islam, bukan perspektif saya pribadi. Definisinya memang demikian berdasarkan aturan keilmuan. Saya nggak tahu itu. Kalau tunggal yang Anda maksud itu adalah tunggal satu kesatuan, Anda belajar di mana? Saya nggak tahu. Itu dia tunggal itu. Contohnya pertanyaannya apanya maksud ayat itu? Kemana arahnya? Kenapa kok bisa jadi Esa tapi ada tiga, kan begitu? Kan jelas, secara letterlek aja bisa dipahami. Betul. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena banyak ayat yang berkorelasi dengan ayat itu. Ya. Salah satunya, Ini Oke. arahnya nih. Maknanya Esa ini bermakna kepada siapa ini? Ini mengarah kepada Bapa itu. Yesus, pernyataan Yesus ini mengarah kepada Bapa sang sumber itu. Dialah sang sumber satu-satunya Esa sang sumber. Satu-satunya Tuhan sang sumber itu. Saudara nggak? Sebentar. Makanya di sini. Jadi Yesus ini pun berasal dari sang sumber, yaitu firman-Nya Bapa. Roh Kudus ini pun berasal dari sang sumber juga. Jadi sang sumbernya, poin utama esanya itu satu-satu sang sumber si Bapa itu. Begitu. Jadi Yesus ini pun datangnya dari sang sumber itu, Bapa. Jadi Allah itu Esa, Bapa itu Esa. Aku ini pun maksud Yesus berasal dari Bapa. di mana itu Anda mengartikan itu dari tadi, Anda menafsirkan itu dapat dari mana Anda? Paham nggak kau? Sekarang aku tanya dulu kau Bibel, paham nggak itu artinya, Iqbal? Ya nggak paham lah, karena nggak nyambung. Nggak nyambung. Gitu. Saudara, Anda menafsirkan itu, saudara, Anda menafsirkan berdasarkan kehendak Anda sendiri dari tadi, itu sudah melanggar. Loh, jelas. Jangan, berarti kau nggak percaya yang kuterangkan. Bagaimana aku bisa percaya kalau itu melenceng dengan aturan yang ada?
Jadi kalau jadi apa sih kita berdialog kalau nggak kau percaya? Gini saudara, saya itu mau berbicara dengan Anda, berdialog dengan Anda. Kita gunakan kita gunakan perspektif keilmuan yang nyata, yang ada itu loh, menggunakan data-data yang valid, literasinya jelas, sumbernya ada. Jadi Iqbal, Anda begini Bang, Abang Immanuel dari tadi mengartikan itu menurut pemahaman Abang pribadi. Itu sudah melanggar apa yang tertulis dalam kitab sucimu. Melanggar itu. Kau nggak ngerti. Jadi kau memaksakan pemahaman Islam terhadap pemahaman Kristen. Saudara, saya nggak bawa Islam. Jadi Saya nggak bawa Islam. Nggak terbawa kalian ini. Artinya bahkan Gini-gini aja, pakai data aja ya. Mau pakai data nggak? Mau pakai data nggak? nggak bisa lagi karena aku terangkan pun kau nggak ngerti. Lah kan? Abang nggak berani kalau aku pakai data. Aku nggak bilang itu berdasarkan perspektif saya sebagai orang Islam. Nggak, no, nggak saudara. Gini, Alkitab ini nggak gampang dicerna ini. Jadi akibatnya efek daripada ketidakgampangan itu Ya buat Anda bingung. Makanya Anda bingung. Membuat dia para pembacanya bisa memakan bulat-bulat kata-kata itu padahal bukan ke situ arahnya, konteksnya nggak ke situ. Iya, makanya umat Kristen itu bingung. Bukan Kristen yang bingung, kalian yang nggak paham. Kami kalau gitu ya, kalau macam gini Bal. Iya lanjut silakanlah. Nimbrung dikit boleh, nimbrung dikit. Oh ya silakan. Bang Immanuel. Oh Bunda. Bang Iqbal nih salah caranya. Dia nggak pakai bahasa roh. Jadi Roh Kudusnya nggak ada, makanya dari tadi nggak nyambung. Nah saya udah pelajarin bahasa roh nih, tetap aja yang isi di Bang Immanuel masuk saya juga nggak dapat juga ilmunya. Gimana itu? Padahal saya pakai bahasa roh loh, udah nyampe ke Amerika nih udah bahasa roh saya. Oh, bentar gitu. lagi ketemu si Edis. Kalau Bunda ngerti, Bunda udah jadi masuk Kristen lah nanti. Oh ya enggak lah. Justru kemarin ya yang lucunya kemarin itu ada yang bilang dia mimpi ketemu Yesus kan gitu. Tangannya bolong-bolong. Nah, saya bilang terus gimana ceritain? Dia ceritain lah. Akhirnya saya terbangun, saya nggak ikutin. Lah saya bilang kalau kau ikutin, kau sudah metong juga berarti. Ngikut orang yang udah metong kan berarti metong juga kan. Nah, untung kau bangun, jadi kau nggak jadi metong, makanya dia masih ada sekarang ini. Lucu bener tuh cerita. Kalian tuh gimana sih Bang Immanuel? Ya Allah, kok susah bener cari Tuhan ya, nggak kelar-kelar. Beda Bun. Hah? Kami agak unik kami memang. Apa kami pernah Masalahnya nggak pakai akal. Kalau pakai akal gampang loh padahal. Bukan gitu Bun. Nggak segampang itu memahami Tuhan kami. Nggak gampang memahami Tuhan kami loh. Artinya memang Tuhan kami misteri. Kalaupun misteri Bun. Nggak gini Bun. Nggak semua tentang ketuhanan itu disingkapkan. Jadi dia ada sebagian yang menjadi misteri, makanya terjadi banyak denom. Gitunya dia. Betul. Aduh. Bukan misteri Bang, itu kalau sudah terjadi banyak denom itu bingung, namanya bingung. Iya, bingung, benar. Apa Bunda? Nggak ada kesamaan. Artinya akhirnya ada yang mengatakan begini. Itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri yang jadi reinkarnasi kayak begitu. Jadi pemahaman apakah salah? Enggak juga lah. Jadi karena memang misteri akhirnya ya begitu. Enggak semua ini si Bang Immanuel ini tahu nggak ada nabi baru, ada Tuhan baru, belum tahu ya? Akan banyak seperti itu yang mengaku nabi. Itu kan sudah Betul, karena bingung. Karena bingung. Gara-gara mimpi jadi nabi. Gimana sih? Gara-gara mimpi jadi nabi. Ya, jadi ada banyak nabi. Ada yang bilang bolak-balik dia berjumpa Yesus, ngomong-ngomong dia katanya suka-suka hati dia, pergi ke surga dia. Iya benar. Iya betul. Ada begitu. Juga. Iya. Sampai kemarin Tuhan mampir ke Bang Edi, Bang Iqbal. Ada Tuhan kemarin mampir. Iya, ada yang ngaku Tuhan di komal saya ini berat. Ada yang ngaku nabi.
apa tuh? Gimana itu begitu? Typing dia aja gitu. Ya bukan typing loh, dia nulis kitab malahan. Dia minta di kanon Iya. juga kitabnya, kitab Denny namanya. Nah. Denny di Belanda tuh, orang Belanda, orang Indonesia tapi di Belanda. Zaman kan makin bebas ya, suka-suka dia aja lah. Mana bilang nggak bisa marahi kayak gitu. Nggak bisa begitu. Islam nggak begitu, Bang. Islam itu satu dimanapun Anda berada. Saya di Amerika, balik ke Indonesia, tetap aja Allah namanya. Balik lagi ke Afrika, nih jalan kemarin kapan itu, tetap aja Allah juga. Balik lagi ke Belanda, balik Allah juga. Nggak pusing. Karena kalau waktu nanti meninggal ditanya siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Kalau kalian ditanya siapa Tuhanmu? Yang mana nih? Yang 3 apa yang 1? Pusing nggak lo jawabnya gitu? Ya? Aduh, ampun Kami deh. pun kalau meninggal, Bon, kita bicara konsep kematian, yuk, Iqbal, yuk. Konsep kematian. Oke, Artinya, boleh. konsep kematian. Pertanyaannya, kalau orang Muslim meninggal kan ada pertanyaan kubur. Dikubur Iya, apa iya, di iya, nggak apa-apa, pada lanjut masa aja. dikubur ya? Iya, kenapa? Terus? Untuk apa pertanyaan itu? Kan toh juga dia sudah tahu kita di dunia ini menyembah siapa, kalian sholat juga sama Allah juga, kan untuk apa lagi ditanya? Suka-suka malaikat itu jawabnya, suka-suka malaikat yang nanya. Nanti Udah. Oh iya, benar, Semua suka pertanyaan besok kalau malaikat. aku jawab kayak gitu. Pertanyaanmu untuk Jadi apa? gini, Suka-suka malaikat lah. Kan kau pernah juga jawab suka-suka Tuhan. untuk apa ditanya? Kalau emang Ya suka-suka malaikat lah. nggak bisa begitu. Ya kau juga pernah jawab kok suka-suka Tuhan. Bagi contohnya dulu kami. Gimana coba? Aduh, ampun. Jadi kematian itu kan sebenarnya kita ini beragama, bertuhan sebenarnya karena rasa ketidakpastian akan keselamatannya sebenarnya. Artinya karena rasa takut akan kematiannya, maka kita bertuhan, menyandarkan harapan kepada Tuhan, kan begitunya konsep hidup ini. Artinya kepada siapa yang lebih memiliki jaminan kepastian akan kita anggap roh dari Pada dunia. siapa? Ya kau jawab. Kepada yang terhormat. Udah saya jawab. Artinya gini, kita berasumsi dulu bahwa kita beda dari hewan, bahwasanya manusia ada 3, hewan ada 2. Esensi kehidupan hewan 2. Tapi sesama hewan tidak ada yang menyembah hewan. Tapi kau manusia menyembah manusia. Kau kalah sama hewan. Ih, Hendy nggak profesional apa, nggak intelek bahasamu. Loh, Nanti emang ada hewan menyembah hewan? Enggak ada. tahu Hendy bahasamu kemana, Hen? Ya kan hewan enggak ada yang menyembah Kondak hewan, gini, bro. Hen. Kondak aku kasih kau peluang menerangkan konsep kematianmu sebelum aku masuk. Nah, maju kau, kumit nih. Ha. Suka-suka apa ya? Suka-suka malaikat lah. Intelek lah, Hen. Masa kayak gitu bahasanya? Artinya Ya, dalam fokus kita fokus diskusi sama saya aja, lanjut. Fokus. Ayo, sama saya silakan. Iya, jadi Silakan Pak gini. Immanuel. Iya. Gimana? Karena ketidakpastian akan kemana kehidupan kita setelah kematian. Kami pasti, kalau kami pasti. Jadi dalam Islam itu orang meninggal itu ada yang namanya alam kubur. Ya. Alam kubur atau yang dikenal dengan istilah alam barzah. Tadi Anda menanyakan kenapa malaikat itu menanyakan kita itu untuk menguji keimanan seseorang. Setiap yang mati akan diuji oleh Allah. Dalilnya jelas. Jadi untuk menguji keimanan seseorang, apakah dia menuhankan Tuhan yang benar? Itu ada dalilnya itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu satu. Alam kubur itu dikenal dengan istilah alam barzah. Setiap yang mati pasti akan menuju kepada alam barzah. Tertulis di mana? Surah Al-Mu'minun ayatnya yang ke-99 sampai 100. Ya, jadi jasadnya orang itu di dalam kubur, di alam kubur atau alam barzah bersama ruhnya di situ. Apa yang mereka alami di situ? Apakah mereka masuk surga dan neraka? Tidak. Tetapi mereka merasakan biasnya. Kalau mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan amal perbuatan baiknya jauh lebih besar,
ya, mereka akan merasakan bias-bias surga itu, saudara. Bukan berada di dalam surga. Saya kasih Anda perumpamaan itu gimana ya? Seperti merasakan rasanya di dalam surga itu seperti apa. Bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir,